Heho Pop Gengs, kamu pasti pernah dong lihat video tanjakan yang satu ini? Iya, emang ini adalah tanjakan Sitinjau Lawik yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jalan ini diklaim sebagai salah satu jalan paling ekstrim di Indonesia, apalagi kalau musim hujan tiba. Nah, saking ekstrimnya, banyak tuh yang penasaran dengan tanjakan tersebut. Bahkan, channel Sitinjau Lawik Truk Video yang mendedikasikan video di tanjakan ini udah di-subscribe lebih dari 2 juta orang loh. Nah, namun di dunia ini masih banyak lagi sih jalanan ekstrim lainnya dan tidak kalah dengan tanjakan Sitinjau Lawik tadi. Contohnya saja jalan bernama El Camino de la Muerte yang berada di Bolivia ini. Perlu kita tahu, El Camino de la Muerte sendiri artinya adalah Road of the Dead atau Jalan Kematian. Nama ini diberikan penduduk setempat dan pengunjung karena keadaan ekstrim dan jalan tersebut yang sering menyebabkan kecelakaan. Dari catatan pemerintah Bolivia, tempat ini setidaknya memakan 100 hingga 150 korban dalam kurun waktu 1 tahun. Dari panjangnya, El Camino de la Muerte memiliki panjang hingga 69 km yang dilengkapi dengan jalan menanjak dan juga menukik turun khas pegunungan. Nah, bahayanya nih, tiap belokan dari jalan ini adalah tebing tanpa pengaman dengan ketinggian sekitar 610 hingga 1100 meter. Jadi kebayang dong apa yang terjadi kalau mobil kepleset, tentu auto ketemu sama yang di atas tuh. Bahayanya lagi, lebar jalannya itu cuma 3 meter doang. Jadi kalau kendaraan ketemu di tengah jalan ya jelas bisa berabe. Nah, kegunaan jalan ini sendiri adalah sebagai satu-satunya akses ibu kota Bolivia menuju kota Coroico yang berada di Bolivia Barat. Menjadi satu-satunya akses yang memang membuat banyak orang bingung kenapa jalan ini nggak diperbaiki. Dari Bolivia kita pindah ke Cina untuk melihat Nujang 72 Turns yang merupakan penghubung Cina dan juga Tibet. Nah, seperti namanya, Nujang 72 Turns ini adalah jalur pegunungan berkelok dengan jumlah belokan 72. Aduh, bisa buat aku mabuk kepayang nih karena belokan. Dari penampakannya kamu bisa lihat kalau jalur yang satu ini sangat berbahaya karena tanpa pengaman jalan dan juga memiliki sisi tebing yang curam. Apalagi dari kondisi alam setempat, angin yang datang dari arah pegunungannya itu cukup kencang dan bisa membuat kendaraan oleng. Makanya dari data pemerintah di sana, sekitar dari 1.000 orang yang lewat ada 75 kecelakaan yang terjadi. Wah, ngeri juga ya jalannya. Gak kebayang sih kalau harus lewat jalur ini di malam hari. Apalagi kalau musim dingin datang, jelas harus super duper fokus. Kita geser-geser dari Cina sampai ke Jepang untuk membahas Tateyama Kurobe Alpine Road atau jalur pegunungan Tateyama Kurobe. Seperti yang bisa kita lihat, jalan ini tampak menakjubkan dengan dinding salju yang begitu tinggi. Gak tanggung-tanggung, tinggi dinding salju ini mencapai 17 meter. Panjang jalan ini sekitar 90 km dan mengitari 2 gunung yaitu Gunung Tateyama dan juga Gunung Akazawa yang ditempuh selama 50 menit. Pemandangan saat mengitari jalan ini juga begitu cantik, apalagi kalau sunset udah datang. Oh iya, bagi kamu yang khawatir ada apa-apa jika masuk dalam terowongan salju ini, iya tenang aja, karena jalur ini tidak akan dibuka saat kondisi cuaca tidak memungkinkan. Hal ini tentu tidak diragukan karena Jepang punya sistem pendeteksi cuaca yang top marko top ya. Nah, jalur ini biasanya dibuka pada bulan April dan juga Mei untuk wisata. Gak tanggung-tanggung selama dibuka bisa ada 5.000 pengunjung harian loh yang ingin menikmati perjalanan Tateyama Kurobe Alpine Road tersebut. Masih di Jepang, sekarang kita bahas lagi nih Eshima Ohashi yang dianggap sebagai jembatan paling berbahaya di dunia. Lihat gak tuh, gimana curamnya tanjakan dari jembatan ini. Kepleset dikit aja kayaknya udah bisa perosotan aspal deh. Tapi tenang, siapa sangka kalau itu cuman ilusi optik aja. Karena kalau kelihatan dari jauh, Eshima Ohashi sebenarnya landai dan tidak memiliki tanjakan menukik. Nah, jalan yang menghubungkan antara kota Matsue di prefektur Shimane dan kota
Sakai Minato di prefektur Tottori itu kelihatan curam karena tingginya memang mencapai 44,7 meter. Alasan mengapa jembatan sepanjang 1,7 km tersebut tinggi karena dia itu membelah Danau Nakumi yang jadi perlintasan kapal barang. Makanya supaya jalan tetap bisa didirikan dan danau tetap bisa digunakan, jadinya jembatan ini terlihat se-amazing gini kalau dari depan. Balik lagi ke benua Amerika, kita berkunjung ke negara pesepak bola berbakat Lionel Messi yaitu Argentina. Di negara yang satu ini ada jalan ekstrim bernama El Paso Los Libertadores, yang artinya jalan pembebasan. Nama ini diberikan pada jalan ekstrim tersebut karena dianggap sebagai jalur yang membebaskan akses ke Chili dan juga Argentina yang pernah terlibat konflik. Jalur ini memiliki panjang sekitar 70 km dengan 27 tikungan zigzag yang sangat curam. Bisa kita lihat, jalan yang membelah gunung dengan ketinggian 2.800 km ini tentu mengancam bagi siapa aja yang melintas dan gak fokus. Kalau gelinding dari atas, yang di bawah bisa berabe. Apalagi El Paso Libertadores ini adalah salah satu jalur perbatasan terpadat kedua belah negara karena menjadi jalur logistik dan juga imigrasi. Oh iya, bahayanya lagi nih, karena jalan ini dibuat di atas gunung berbatu. Makanya, saat musim dengan angin kencang, biasanya ada batu yang tiba-tiba jatuh dari atas gunung. Jadi, memang ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa lewat di jalur ekstrim tersebut. Oke, waktunya kita pindah ke Prancis untuk membahas jalan unik Passage de Goa yang berada di Teluk Bourgneuf. Jalan ini menghubungkan antara Pulau Noirmoutier di daerah utama Prancis. Pada siang hari, jalan ini tampak aman-aman aja dengan pemandangan pantai yang amat cantik. Tapi jangan salah, karena jalan cantik sepanjang 4 km ini hanya terbuka 1 hingga 2 jam saja dan akan mulai tertutup oleh air. Ketinggian airnya itu bisa mencapai 1,5 meter yang bisa merendam mobil yang lewat. Makanya banyak rambu pengaman yang kemudian dipasang untuk memberi peringatan pada pengemudi. Nah, namun yang namanya manusia emang sering ngeyel. Makanya pada tahun 2017 kemarin dicatatkan ada lebih 50 mobil yang terendam karena coba menerobos arus laut yang udah mulai naik ke jalan. Wah, ini nih manusia batu yang kalau ditanya ngeyelnya minta ampun. Nah, sekarang mobilnya tenggelam, lebih rugi kan? Untung nyawanya masih bisa selamat. Kalau kamu suka banget dengan yang namanya roller coaster dan cuma bisa nikmatin di taman bermain doang, nah, kamu kayaknya harus pindah nih ke Oklahoma, Amerika Serikat, di mana sebuah jalan di sana mirip dengan jalur roller coaster. Gimana? Udah pusing lihat ya? Di jalur bernama County Road NS 366 ini adalah sebuah trek lurus dengan view hutan. Entah apa yang jadi sebab jalan ini dibuat bergelombang. Ya mungkin aja sih buat uji ketahanan mental dan juga uji mabuk perjalanan ya. Oke Pop Gengs, itu tadi jalur ekstrim yang sempat kita bahas. Menurut kamu yang mana nih yang paling bahaya? Tapi buat kamu penasaran? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.